Perasaan saya mengikuti PAS campur aduk, senang dan deg-degan. Deg-degan. Kenapa deg-degan? Takut nggak dapet nilai bagus. Hari pertama aku deg-degan. Perasaanku saat mengikuti PAS, aku agak gugup, tapi aku berusaha untuk hadapi soal-soal PAS dengan hati senang. Perasaan saya menghadapi PAS adalah deg-degan dan takut nilainya tidak maksimal, tetapi saya terus belajar dengan tekun agar mendapatkan hasil nilai yang maksimal. Perasaan saya saat mengikuti PAS 2020 sangat menyenangkan. Kesulitan yang saya rasakan saat hari pertama mengikuti esai. Jawaban tidak tersimpan di Google Form. Dan bingung cara upload foto. Saat sinyal tiba-tiba hilang. Saat harus upload foto jawaban tapi tidak masuk-masuk. Saat mengerjakan soal isian yang harus ditulis dengan tangan, tapi aku lama menulisnya. Terburu-buru dalam menulis dan tidak fokus dalam apa yang saya tulis. Lalu saat saya memfoto jawaban soal isian, saya salah pencet dan saya harus mengulanginya kembali ketika jaringannya jelek. Cara mengatasi kesulitannya, saya harus membacanya berulang-ulang soalnya. Tanya Bu Ayu dan mengulangi pengisian soal. Tetapi aku tetap tenang. Aku didampingi mamahku hingga proses belajar tetap bisa terkendalikan. Saya meminta tolong Mama untuk memfoto dan mengupload soal jawaban saya. Lalu saya harus bersabar untuk tidak memencet HP sampai jawaban tersebut terkirim sempurna. Dengan mencari tempat yang sinyalnya bagus. Hikmah saya mengikuti PAS, saya harus lebih teliti, lebih fokus, dan sering belajar. Harus belajar agar bisa mengikuti PAS dengan baik. Hikmahnya belajar sabar dan tenang. Terima kasih. Aku jadi bisa lebih sabar walaupun lelah. Aku jadi tetap harus mau mengerjakannya. Aku jadi bisa mengoperasikan Google Form sendiri. Ya, tetap bisa belajar dengan tekun walaupun semua serba online dan tidak bertatap muka. Hikmah yang bisa saya ambil adalah kita harus selalu bersyukur kepada kondisi kita dan selalu semangat dalam belajar. SD Pupu Kujang juara! Yaitu saya gugup, namun saya tetap senang. Sedikit tenang, sedikit deg-degan. Perasaan pada saat melaksanakan PAS, aku merasa deg-degan dan susah tidur karena takut tidak bisa menjawab soal-soal PAS.
Perasaan saya saat mengikuti PAS adalah susah, waktunya sedikit, ditambah soalnya banyak. Perasaan saya saat mengikuti PAS kali ini senang karena bisa mengasah ilmu yang saya dapat. Perasaan saya saat menghadapi penilaian akhir semester campur aduk, ada perasaan senang, deg-degan, dan takut. Kesulitan yang saya hadapi selama mengikuti PAS, saya sulit mengerjakan soal yang lumayan rumit. Kesulitan yang saya alami ketika PAS yaitu terkadang internetnya ngadat, terkadang juga foto untuk esainya kurang bagus. Kesulitan yang aku rasakan pada saat PAS yaitu materinya banyak banget, satu buku loh, pusing gak tuh? Kesulitan saya saat PAS adalah saat MTK. Saya kesulitan karena soalnya banyak dan waktunya sedikit, jadi saya terburu-buru karena waktunya takut habis. Tetapi saat PAS saya menghadapi kesulitan, yaitu terlalu cepatnya waktu yang diberikan kepada saat mengerjakan PAS, dan ada pula soalnya yang tidak ada di buku. Soal-soal cerita yang panjang dan waktu yang sempit. Saya membaca soal dengan lebih teliti lagi. Dengan cara minum air, berusaha tenang, dan menarik nafas dalam-dalam. Cara mengatasi kesulitan karena materinya yang banyak, aku suka bikin rangkuman seperti ini. Dan kalau matematika, aku selalu mengulang latihan soal-soal yang diberikan Bulfa. Cara saya mengatasi kesulitan saat PAS adalah dengan memahami betul-betul soalnya karena kunci jawaban itu ada di soalnya. Saya mengatasi kesulitan tersebut dengan mengingat kembali ke pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan, tetapi ada juga jawabannya dengan kemampuan saya sendiri. Cara mengatasinya dengan tenang, mengingat-ingat kembali jawabannya, dan mengatur waktu. Akan saya lakukan untuk menghadapi PAS selanjutnya adalah lebih giat belajar. Yang akan saya lakukan untuk PAS selanjutnya, saya akan belajar lebih baik dan berusaha menenangkan diri. Untuk menghadapi PAS selanjutnya, aku harus belajar bersungguh-sungguh setiap materinya. Untuk PTS atau PAS selanjutnya, saya akan lebih mendalami materi, lebih banyak latihan, dan lebih tenang dan fokus saat mengerjakan. Tidak lupa untuk selalu mengecek kembali. Untuk menghadapi PTS atau PAS selanjutnya, saya akan belajar dengan giat atau serius lagi. Saya juga bisa lebih fokus mengerjakan soal PAS di rumah. Cara menghadapi perayaan akhir semester selanjutnya, saya akan belajar dengan lebih giat lagi. Hikmah yang saya dapat selama mengikuti PAS, mengerjakan soal lebih jujur. Hikmah yang saya dapatkan yaitu saya harus bersabar dan tenang di setiap ujian yang saya hadapi. Hikmah yang bisa diambil adalah meskipun mengerjakan PAS di rumah, kita harus tetap belajar dengan rajin dan tekun agar setiap kesulitan bisa kita hadapi dengan mudah. Hikmah dari PAS ini adalah bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu, jangan panik, jangan buru-buru agar mendapat hasil yang maksimal. Hikmah dari penilaian akhir semester ini, saya akan belajar lebih giat agar mendapatkan nilai yang bagus.